Iya, halo teman-teman. Kali ini saya mau ngebahas pendakian saya ke Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Nah, sebisa mungkin saya akan berikan informasinya selengkap-lengkapnya ke teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan disimak aja ya teman-teman videonya. Saya mulai perjalanan ini dari terminal Kampung Rambutan Jakarta ya. Nah, buat teman-teman yang dari luar Jakarta bisa skip video ini, langsung yang berada di Wonosobo atau dari base camp ya teman-teman. Untuk teman-teman yang dari Jakarta bisa ke terminal Kampung Rambutan karena di sini banyak bis yang jurusan ke Wonosobo ya teman-teman. Rekomendasinya ada bis Sinar Jaya, DMI atau bis PBP. Nah, kali ini kebetulan saya naik bis yang PBP ya teman-teman. Karena dengan naik bis PBP kita sudah dapat makan sama bisa ngopi atau ngetes puasnya ya teman-teman. Dan untuk harganya itu 175.000. Dan rata-rata bis yang ke Wonosobo itu berangkat sore ya teman-teman, antara jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi diusahakan teman-teman kesininya lebih awal, jam 3 atau jam 4 sore lah ya udah sampai sini, untuk menghindari kehabisan tiket apalagi di musim liburan atau long weekend. Nah, untuk letak bisnya itu dari pintu masuk terminal Kampung Rambutan, dia paling kiri terminal ya teman-teman untuk bis yang ke Jawa. Karena kalau yang di sebelah kanan itu rata-rata bis yang antar kota seperti ke Bandung, Garut, Tasik dan lain-lain. Nah, kurang lebih jam setengah tujuan tadi bis ini berangkat dari Kampung Rambutan. Dan kalau perjalanan normal nggak macet itu biasanya jam 4 atau jam 5 subuhan sudah tiba di Wonosobo ya teman-teman. Nah, kalau kita naik bis kita akan ada istirahat untuk makan ya di pertengahan perjalanan. Dan yang saya suka dari PO PBP ini dapat makannya itu benar-benar makan enak ya teman-teman, nggak abal-abal. Jadi menurut saya recommended untuk naik bis PBP ini kalau ke Wonosobo. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain naik bis PBP, sebisa mungkin pilih yang namanya Silverstone seperti ini ya teman-teman. Karena menurut saya suspensinya enak banget, tidurnya pun kita bisa jadi maksimal ya, seperti nggak berasa dalam bis gitu ya teman-teman. Dan sekitar jam 5 subuhan tadi saya sudah tiba di Wonosobo ya teman-teman. Udah sempat sholat dan bersih-bersih juga tadi. Nah, kalau ke Gunung Sindoro atau ke Sumbing, saya biasanya kalau naik bis ke Wonosobo itu turunnya di depan terminal ya teman-teman, di Alfamart ini. Dia buka 24 jam dan ada fasilitas musola dan toiletnya juga. Jadi menurut saya lebih nyaman di sini. Jadi kita tidak repot ya kalau mau beli logistik juga langsung beli aja, nggak perlu kemana-mana lagi. Karena kalau di dalam terminal itu mau kemana-mana lumayan jauh ya teman-teman. Nah, dari sini ke base camp Alang-Alang Sewu itu kurang lebih setengah jam perjalanan lagi ya teman-teman. Kalau mau naik kendaraan umum kita juga bisa naik bis 3/4 yang lewat depan Alfamart tadi, atau bisa juga janjian sama supir pick up yang biasa nganterin ke base camp Sindoro atau Sumbing. Nah, kebetulan ini saya naik Cartran pick up ya teman-teman. Sebenarnya rencana kami itu karena kami cuma berdua, tadinya mau naik bis aja, tapi ditawarin sama supir pick up katanya dia mau jemput orang yang turun, jadi biar sekalian aja dan kami dikasih harga normal ya, murah ya teman-teman, cuma 30 ribuan per orang. Nah, kalau buat teman-teman yang ramean mungkin bisa lebih murah ya, bisa cuma 20 atau 25 ribuan. Untuk nomor kontaknya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini dia belokan menuju base campnya. Dari sini buat teman-teman yang naik kendaraan umum bisa jalan kaki kurang lebih 100 meter ya teman-teman menuju base campnya, nggak terlalu jauh. Nah, itu sudah nampak Gunung Sindoronya dan lumayan cerah juga ya teman-teman. Padahal ini di bulan Januari 2023. Dan ini area sekitar base camp ya teman-teman, ada masjid, banyak orang yang jualan juga di sini.
Ada parkiran mobil-mobil juga, dan base campnya di sebelah kanan sini ya teman-teman. Di sini kami nggak lama-lama, cuma 1,5 jaman karena udah sarapan dan nyantai juga di Alfamart Wonosobo tadi. Jadi cuma ngopi-ngopi aja sambil ngurusin perizinan pendakiannya. Dan untuk tiketnya itu Rp30.000 per orang ya teman-teman. Nah, itu motor yang berjejer di sana adalah ojek gunung sampai pintu rimba pendakian ya teman-teman. Lumayan ngirit 2 jaman ya kalau kita jalan kaki. Kalau kita naik ojek cuma butuh waktu 15 menitan, dan untuk biayanya Rp25.000 per orangnya. Nah, ini untuk awal-awal perjalanan naik ojek kita masih melewati rumah-rumah penduduk sekitar. Baru setelah itu nanti kita akan melewati ladang-ladang penduduk. Dan untuk jalur ojeknya masih aman, nggak bikin kita sport jantung ya, nggak se ekstrim di Sumbing via Garung. Paling pas mendekati pintu rimba aja motornya harus kencang karena udah mulai terjal ya teman-teman. Nah, ini dia pintu hutannya. Di situ ada pos ya untuk istirahat. Dan biasanya ojek-ojek gunung ini nanti berkumpul di sini semua ya teman-teman ketika para pendaki turun gunung. Untuk awal pendakian dari pintu hutan, jalurnya masih landai dan medannya tanah seperti ini ya teman-teman, diberi undakan-undakan dari batang pohon yang fungsinya tentu ini biar nggak banjir dan nggak licin ya ketika hujan. Nah, ini dia patok 1 Wiwitan. Ini bukan pos 1 ya teman-teman, ini hanya patok, atau kalau teman-teman tahu HM ya di gunung-gunung lain ada HM 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, patok ini kurang lebih sama seperti itu. Cuma kalau saya tanya ke orang base camp, patok di sini tidak seperti HM yang per 100 meter jaraknya ya teman-teman. Di sini patok itu hanya sebagai patokan saja. Nah, ini patok 2-nya, dan di setiap patok itu ada kata-kata mutiaranya ya teman-teman. Saya salut sama base camp Alang-Alang Sewu ini karena kata-kata mutiaranya juga cukup keren ya teman-teman, bikin kita semangat mendaki. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang lucu yang bikin kita tersenyum ya teman-teman. Di sini saya perhatiin banyak tumbuhan selaginella ya teman-teman. Salah satu tumbuhan obat dan dapat dikonsumsi dalam keadaan darurat atau tersesat di gunung. Dan akhirnya setelah berjalan kurang lebih 30 menitan, kita tiba juga di pos 1. Lembah Kesunyian, ketinggiannya 1755 mdpl. Setelah rehat beberapa menit, kita melanjutkan perjalanan lagi ya menuju pos 2. Dan untuk jalurnya sudah mulai agak menanjak ya teman-teman dibandingkan tadi. Nah, ini patok 4. Jadi pos 1 itu berada di antara patok 3 dan patok 4 ya teman-teman. Nah, setelah patok 4, hati-hati ada jurang yang cukup dalam ya teman-teman di sebelah kanan yang dibatasin sama batang pohon.
Nah, kemudian di patok 7 kita akan menemukan sumber air yang berada di pinggir jalur ya teman-teman. Namanya mata air Dua Bidadari. Jadi dia ada 2 keran dan airnya cukup deras dan bening banget ya teman-teman. Kemudian setelah patok 8 kita akan menemukan simpang yang ke kanan dan lurus ya teman-teman. Kalau yang ke kanan ini ke sumber mata air juga, cuma harus beberapa menit dulu ya jalan ke sana. Nah, untuk arah yang ke pos 2 kita ambil yang arah kiri ya teman-teman. Nah, setelah berjalan cukup panjang, kurang lebih 1,5 jaman dari pos 1, akhirnya kita tiba di pos 2 juga. Mantep. Dan tempatnya sangat luas ya teman-teman, bagus juga view-nya. Wih, makan. Di sini kita istirahat dulu ya teman-teman, menikmati pemandangan. Jujur ini menurut saya pemandangan di pos 2 ini cantik banget ya. Sayang kalau kita camp di sini untuk menuju puncaknya masih lumayan jauh. Jadi harus tetap melanjutkan ke pos 3. Nah, di pos 2 ini juga ada shelter ya teman-teman untuk sekedar berteduh. Dan untuk menuju pos 3 kita ambil yang ke arah kanan. Nah, tadi setelah patok 10 sempat hujan ya teman-teman beberapa menit. Lumayan nggak kecil dan nggak deras juga sih ya, sedang hujannya. Tapi ini jalanan udah jadi cukup becek juga ya. Nah, kalau kita udah melihat pemandangan seperti ini, berarti kita udah mau sampai pos 3 ya teman-teman. Perjalanan dari pos 2 ke sini cukup panjang juga, kurang lebih 1,5 jaman.
Nah, berhubung semalaman hujan dan baru berhenti itu jam 6 pagian, jadi rata-rata yang camping di sini itu baru bisa summitnya jam setengah 7-an pagi ya teman-teman. Untuk awal perjalanan summit itu pertama-tama kita landai dulu, terus langsung dibawa terjal ya teman-teman. Dan di patok 16 ini kita akan melewati tanjakan Bromogeni. Nah, ini menurut saya tanjakan yang paling terjal ya teman-teman di jalur ini. Dan selama perjalanan menuju ke puncak, kalau kita melihat ke belakang itu, kita akan melihat pemandangan Gunung Sumbing yang megah ya teman-teman. Dan setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari pos 3, kita akan sampai di pos 4 ya teman-teman, Jalumulyo 2850 mdpl. Nah, ini dia patok 20 ya teman-teman, merupakan patok terakhir sepanjang perjalanan pendakian. Namun bukan berarti sudah dekat sama puncak ya teman-teman. Nah, perjalanan ke puncak itu masih lumayan jauh. Saya bersyukur banget walaupun semalaman dikasih hujan, tapi hikmahnya pagi ini dikasih cerahnya teman-teman. Dan padahal ini di musim penghujan ya, di bulan Januari, tapi pemandangannya seperti di musim kemarau ya teman-teman. Dan akhirnya setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam ya dari pos 4, kita tiba di puncak Gunung Sindoro 3153 mdpl. Oke teman-teman, itu aja informasinya. Kalau ada pertanyaan dan yang kurang jelas, ditanyakan saja lewat kolom komentar. Kalau untuk turunnya pastinya bakalan lebih cepat ya, dan jalurnya sama aja ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.